Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Dari hati kemuliaan dan salam kepada Ibu Guru dan para nabi Allah bin Abdul Salam kepada Nabi dengan hormati kepada Rasulullah dan kemudian kepada ini dengan para orang tua, para mata, para jemaah yang hadir dengan dari semua di tahun ini pada mulia ini, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para pengikutnya, semoga kita semua senantiasa dikumpulkan di bawah naungan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita mencoba buka Quran. Buka Quran. Yang mau buka surat Al-Baqarah ayat 152. Insya Allah. Jadi kalau dari sini yang hadir malam ini harusnya hafal. Ayat 150 satu ayat saja. Satu ayat. Kalau ayat pada momennya itu. Nikmatnya Al-Quran ketika kita sudah baca, kita masukin maknanya, tahu artinya, bacanya lebih nyaman. Bapak dapat berbayar berapa loh? Al-Baqarah 152. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Bareng-bareng ya. Satu ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Apa artinya? Apa? Kita ulang lagi. Fadkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ini sebelum kita bahas semuanya. Kira-kira ayat ini tentang apa? Syukur. Gimana caranya kita bisa bersyukur? Bohong, kita mengaku syukur tapi gak ingat. Contoh, kita mendapat uang seberapa, kita bersyukur tuh, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kita nggak tahu siapa yang ngasih itu duit. Penasaran kan? Akan kita bahas tapi masing-masing nanti siapa ini, dari mana ini, sehingga ayat ini diawali dengan fadkuruni, ingatlah kepadaku
Adkurukum, aku ingat kepadamu. Kalau sudah saling mengingat, washkuruli, bersyukurlah kepadaku, kata wala naflun, jangan ukur nikmatnya dari Allah Subhanahu. Jadi ayat ini kita apa? Banyak ingat Allah. Kalau kita ingat nama Allah, insya Allah jadi pandai jelas kata dari sini. Contoh, kita ingat sama Allah begini, yang dikait kita siapa? Allah. Maka untuk urusan dunia yang kita lihat di atas apa yang di bawah? Di bawah. Mohon maaf. Ketika kita sedang berjalan kaki, lalu kita melihat seseorang yang mohon maaf, dia tidak bisa jalan. Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan dari lisan kita? Alhamdulillah. Bersyukur tak kita? Kenapa kita bersyukur? Mustahil kita bisa mengucapkan syukur kalau kita tidak mengingat bahwasanya kita ini ciptaan Allah. Kita ingat sama Allah, Dia makhluk Allah, kita pun makhluk. Ingat dulu kan? Kalau sudah saling mengingat baru, oh ternyata Allah menciptakan kita dengan kesempurnaan yang berbeda. Si A sama masih B bisa kan? Bisa kan? Si A pengen sama seperti si B bisa kan? Hah? Ayo. Si A pengen sama dengan si B bisa kan? Tidak. Karena masing-masing kita punya kelebihan dan masing-masing kita punya kekurangan, sehingga manusia disebut dengan makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Yang saling membutuhkan pertolongan orang. Maka kelilipan butuh bantuan ya? Ada yang mata kelilipan muncul cewek? Ada apa? Mata kelilipan muncul cewek ada? Ada pakai tangan ada? Pakai mata lagi? Ada? Pasti kita bantuan tangan, ya kan? Tangan sakit, kepentok, butuh bantuan lisan. Aduh, pernah bapak dengar tangan kepentok karena ngucapin aduh? Betul, tapi tangannya ngucap, kenapa? Itu mengartikan apa? Di dalam tubuh kita ini makhluk sosial. Makhluk sosial berarti harus sering mengingat, bukan untuk melupakan, mengingat jasa-jasa orang yang telah membantu kita. Berarti di dalam Al-Quran kita diajarkan untuk saling mengingat, membicarakan kebaikan yang telah memberikan kepada kita. Itu tanda syukur. Wasyukuri wala takfur, bersyukur kepada Allah dengan beribadah kepada. Jadi kita duduk ini kan apa? Tanda syukur. Mustahil tak bapak duduk ini. Mustahil bapak duduk sampai di sini kecuali bapak ingin sama Allah. Ya kan? Ada apa namanya fungsi terakhir tadi? Gua ngaji paham orang. Ini gua tiduran kayak ada kesehatan yang begitu Pak. Yang ini lawan godaan itu ketika saya membisikkan untuk ngaji namanya tapi orang paham, balikin. Nggak apa-apa saya nggak paham, tapi janjinya Allah kalau orang tuanya itu menghadir ke majelis taklim, majelis ilmu, dia akan dikasih pemahaman oleh Allah, anak keturunannya nanti akan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada begininya Pak? Ada begininya? Walaupun kita nanti kadang-kadang nggak paham itu kan ya, karena keutamaannya luar biasa. Kita baca ulang bareng-bareng. Ayat berapa sih? 152. Nah nanti yang mau imamin baca sama ayat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tadkuruni adkurkum washkuruli wa la takfurun. Allah Akbar. Untuk ngetes hafalan kan? Ya Pak. Tapi untuk ngetes hafalannya kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi
Iya, saya ulang perhatikan kata tadi kata-katanya diulang berapa? Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Kita coba lagi ya. 3, 2, 1. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Apa? Lagi. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Kita sambungkan ke hadis Nabi Muhammad SAW. Mungkin bapak-bapak saudara pernah mendengar ketika Nabi sholat malam. Nabi sholat malam yang duduknya kakinya sampai bengkak. Ditanya sama Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kau masih suka sholat malam? Padahal surga udah dijamin, neraka udah ditutup buat Nabi Muhammad. Apa jawaban Nabi? Apa jawaban Nabi? Afala abdan syakura. Emang gak boleh kalau aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Berarti orang yang sholat dia lagi kalau bersyukur salah. Ada kata salah? Belum. Ada anak ulang tahun bapaknya syukuran dengan pengajian. Ada anaknya ulang tahun, dia ngajak keluarganya makan di luar, berbagai macam kan? Salah nggak? Salah tidak? Itu bentuk namanya bentuk rasa syukur. Berbagai macam bentuk rasa syukur kita pasti akan Allah terima. Syaratnya harus ingat sama Allah. Kalau sholat kita ingat siapa? Kan kita sholat agar menjadi hamba yang bersyukur. Dikasih tangan bisa gerak, kita ambil. Dikasih mata masih bisa melihat kanan kiri, kita kan tempat sujud, ya kan? Apa namanya, anggota tubuh yang lainnya saling menolong satu sama lain, kita bersyukur masih dikasih sehat. Digunakan untuk ingat kepada Allah. Sholatnya nggak bisa berdiri, boleh duduk, nggak bisa duduk. Tiduran nggak bisa tiduran. Pakai isyarat dulu Pak. Pakai isyarat nggak pakai isyarat. Baru sholat itu. Kira-kira sholat itu gampang apa susah? Sholat itu gampang apa susah? Jadi kalau Bapak menganggap sholat itu susah, ingat-ingat kita masih diberikan kehidupan sama Allah, berarti kita harus ingat sama yang ngasih. Kalau kita ingat pasti ada syukur. Kalau cara satu yang ada bersyukur adalah kita mengerjakan sholat. Berat nggak kira-kira? Berat nggak? Bapak punya uang pas-pasan, ya kan? Punya uang atau kita sebutkan nominalnya 100.000 misalnya. Tapi anak minta mainan yang harganya itu pas banget dengan uang itu. Itu kalau kita beli ya, kita banyak yang beli lagi. Kira-kira itu kemudian apa? Ini uang anak kita kemudian apa? Kita turun kita berpikir kan, kalau gua beli, ada bahasa itu Pak. Kalau gua beli kita habis itu ngapain? Ya kan? Paham nggak Pak? Sehingga ada orang yang syukurnya itu 12. Mau beli masalah rezeki nanti bisa dicarinya masih ada orang Islam lagi nih. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki terbagi menjadi dua. Ada berapa rezeki? Yang pertama rezeki yang datang sendiri. Apa rezeki yang datang sendiri? Pas rezeki itu dikasih nggak? Dikasih. Rezeki yang datang sendiri apa? Bapak lagi nonton TV, ya kan? Kopi udah tinggal di ujung, tiba-tiba ada yang datang ke rumah bawain, itu rezeki datang sendiri kan? Yakin nggak? Yakin nggak? Dicontohkan nggak sama para ulama? Dicontohkan. Yang kedua ada rezeki yang dulu kita
cari. Ya, contohnya di mana? Ya. Kerja. Allah itu melihat usaha, bukan melihat hasil. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakkal. Siapa orangnya yang keluar rumah tujuannya adalah mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, maka dia dihidup bagaikan fisabilillah. Mohon maaf kalau kalau ada bapak-bapak sedang berangkat kerja, niatnya kerja, memenuhi kebutuhan keluarganya, lalu ia kecelakaan. Kira-kira ini matinya syahid bukan? Syahid bukan? Matinya syahid. Tapi perlu dimandikan tidak? Tetap dimandikan. Karena orang yang berniat mulia, ini dari rumah kita mau hadir di majelis alim, namanya fisabilillah. Orang yang berjalan fisabilillah kalau mati berarti digolongkan syahid. Berbeda dengan syahid perang zaman dahulu. Bagaimana Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib ketika itu ditombak oleh seorang budak yang bernama Sayyidina Hamzah, ditombak oleh seorang budak suruhan Hibrul yang bernama Masih. Tidak tahu ada ngomong Wahsy. Karena kita nggak tahu Masih. Namanya Wahsy. Siapa namanya? Siapa Wahsy? Budak yang menolak Sayyidina Hamzah. Suruh siapa? Suruh Hibrul. Dipercaya kok? Kenapa dia dipercaya? Hah? Kenapa sih si Wahsy ngerjain itu Pak? Karena dijanjikan sesuatu, ya kan? Nah kita sudah dapat bocoran Pak. Siapa yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan dengan dilipat gandakan. Siapa yang melakukan keburukan maka dia dihukumi dosa yang sedih tanpa dilipat gandakan. Allah adil. Dan kita berbuat baik ditambahin, berbuat buruk atau dalam kitab Riyadhus Shalihin karena Syekh Imam Nawawi Al-Ghazali masalah babnya. Bapak niat ya dari pagi pas mau nyalahin mau beraktivitas pekerjaan niat pokoknya nanti malam Senin saya mau tiba-tiba Bapak lagi dapat program di luar. Ya, itu kira-kira Bapak nggak hadir di sini atau paham lagi? Dapat nggak? Kenapa dapat? Karena niatnya niat kebaiknya. Tapi kalau Bapak niat keburukan, kalau belum dilakukan, Allah hadir lah. Nah kalau Allah sudah hadir, kita ingat-ingat. Lepas kehadiran Allah ini sangat luar biasa. Turuni Al-Qur'an, ingat aku kata Allah. Dimanapun kejadian kita ingat sama Allah. Kalau kita ingat sama Allah, diingat sama Allah itu enak tak? Enak tak Pak? Kita punya bos, diingat sama bos enak tak? Makan bro, kita orang berikutnya kan enak tak? Tapi kita lebih mengingat Allah, sudah diingat sama Allah, dikasih ujian, ada nggak yang begitu? Kita nabi bukan? Kita proses kepada nabi. Nabi Ayub gimana? Ya? Nabi bukan? Utusan Allah bukan? Yang mendapatkan kemuliaan dari Allah tidak? Tapi diuji ya? Apakah Nabi Ayub tidak sholat? Apakah Nabi Ayub tidak membangkang perintah Allah? Tidak. Tapi kenapa diuji? Untuk menaikkan derajat. Kita sholat, ya kita ngaji, tapi anak kita membangkang. Ada keluar kata-kata nih dari kanan kiri. Percuma lo ngaji. Kalau anak kita kan kadang ada begitu ya. Proses Nabi Nuh alaihi salam bagaimana? Nabi Nuh alaihi salam siapa yang membangkang?
istri dan anaknya. Sampai sini jelas kan? Apa maksudnya? Tugas kita hanya menjalankan, tidak bisa memberikan memaksakan. Nah, kamu sudah balik sholat. Kamu kalau mau keluar rumah pakai hijab. Ingetin tidak? Besok kalau ingetin lagi. Terus kalau misalnya masih udah juga, dosa lagi kan? Coba kita ingat lagi tuh. Wahai kanan, sini naik. Apa kata kanan? Tidak. Aku ingin mencari keselamatan dewa. Nah, katanya begitu kalau bahasa kita. Naik ke pohon kelapa yang paling tinggi. Pertanyaannya selamat kali. Selamat kan? Anak-anak Nabi. Ini sebenarnya menjadikan ibrah pelajaran buat kita. Ya. Jadi jangan sampai nanti ketika kita sedang beraktivitas ibadah kepada Allah yang bernilai positif, lantaran ada ucapan demikian membuat kita dosa. Karena setan itu kadang-kadang berwujud makhluk. Kamu jadi jelas nggak? Nabi Nuh diuji oleh anaknya dan istrinya. Nabi Ayub diuji dengan kesehatannya, dengan ujian yang lainnya. Satunya lagi Fir'aun. Ada di sini soalnya kayak Fir'aun. Pernah dengar Fir'aun mengenai istrinya? Ada pernah dengar? Fir'aun menceraikan istrinya, pernah dengar? Kenapa? Fir'aun kejam nggak? Kejam. Apa sebab? Kejam. Fir'aun kejam nggak? Fir'aun kejam. Sama siapa yang mau kepada siapa yang tidak mau mematuhinya, tapi dia lemah lembut kepada istrinya. Kita ambil ucapan Umar bin Khattab. Ya, kita ambil ucapan Umar bin Khattab. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Suatu ketika Umar bin Khattab itu sedang memilih anak istrinya. Umar bin Khattab itu kalau namanya duel itu pasti dia menang. Gak pernah kalah. Tiba-tiba ada orang yang mau ngaku tentang bininya. Dia habis marah sama bininya, berantem sama bininya. Ngelihat sampai rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab pun sedang dimarahi oleh istri. Pertanyaannya, Sayyidina Umar menjawab? Apakah Sayyidina Umar itu oleh istri? Kenapa? Karena Sayyidina Umar dan turuni al-Qur'an. Aku ingat istriku ini ketika aku memandang istriku, disitulah aku mengingat Allah. Bagaimana tidak? Melalui perantara istriku, aku terbebas dari perzinahan. Ingat Allah betul. Kalau ibadah berarti ingat sama Allah. Wasyukur dan aku bersyukur lantaran istriku, aku memiliki keturunan. Jelas nggak sampai sini? Jelas nggak? Akhirnya orang itu kembali Pak. Kalau bahasanya kan, gue pengen minta saran, tapi dia juga lagi hal yang sama. Dipanggil oleh Sayyidina Umar bin Khattab, mengapa kau akan kembali? Bahwasanya tadinya saya melaporkan diri saya galak, ngomel dulu. Ketika ngomel saya jawab. Lalu saya datang ke rumah ini minta nasihat. Pas nyampe rumah pun sedang dimarahkan dengan istrinya. Apa jawab Sayyidina Umar? Bukan yang aku takut kepada istri, tapi ini perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memuliakan istri. Apa pertanyaan Nabi Adam? Apa kalau ngomong Nabi Adam boleh buka apa itu? Coba Adam. Buka apa itu? Adam. Buka apa itu? Adam. Buka apa itu? Adam. Buka apa itu? Enggak. Deminya Adam. Itu awalnya Pak. Awal. Itu bukan. Hawa. Bukan itu. Apa maksudnya? Memang sudah kodratnya begitu Pak. Ada laki-laki itu banyak dia domain mobil dia ada tuh. Jelas? Hawa. Dia terbuka masalah sepele.
Jadi begitu ya kan ya. Kenapa? Karena memang kodratnya begitu. Ketika kita membaca masalah penciptaan manusia pertama kali yaitu bagi Nabi Adam alaihissalam, itu luar biasa. Nabi Adam menceritakan di surga mereka. Dijadikan teman lah Siti Hawa, ya kan? Lantaran Siti Hawa, Nabi Adam melakukan kesalahan. Lalu secara logika, mendingan Nabi Adam dewek baik, ya kan? Nabi Adam dewek baik. Mari sama-sama kita kutip ucapan Rasulullah SAW. Jikalau kita bukan karena perintah Nabiku, bukan menjadikan sunnahku dan sunnah Nabiku, maka aku tidak akan menikah. Karena banyak dari pernikahan orang itu bisa lolos dari ujian. Berapa banyak seseorang menjadi wali karena dia sabar terhadap sikap istrinya. Jelas sampai sini dong? Jadi kalau lagi ada yang mengatakan uruni haduru, ingat aku, ingat Pak, bini kita ini penyebab kita tidak bermaksiat kepada Allah. Ingat bini kita ini adalah sebabnya kita tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasykuruni wa la takfurun, dan kita bersyukur lantaran istri kita memiliki penerus daripada sujudnya kita diteruskan oleh anak lewat siapa? Ada orang makan dulu? Tidak ada. Sehingga berkuruni al-kurun wasyuruli walaya kurun. Apa? Jadi sebagai bentuk kita katakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kuruni al-kurun wasyuruli walaya kurun. Ini apa? Ingat kepadaku, aku ingat kamu. Syukur kepadaku, janganlah kamu lupa. Jelas ya? Jelas ya? Berkuruni, kita dibacakan ya. Berkuruni, al-kurun wasyuruli walaya kurun. 3, 2, 1. Berkuruni ingat kepadaku, aku ingat kepadaku, dan syukur kepadaku, jangan. Ya kan? Begitu kan maknanya Pak? Mudah tak? Mudah tak? Aturan itu kita kita tadabburi, ya. Ya, pesan bagaimana nanti dalam Al-Quran saya sebutkan ahabul a'mali ilallah arwahuna wa minhum. Amal yang dicintai sama Allah adalah amal yang istiqomah, walaupun sedih. Di satu ayat jadi satu ayat. Kan kalau saya depan satu ayat lagi, kalau saya depan satu ayat lagi. Satu ayat ini kita ulang-ulang maksudnya. Ya semakin besok kalau imamnya kan begitu. Berkuruni lakum wasyuruli wala takfurun. Boleh? Ya. Jelas ya Pak? Ada yang menyebut sini? Ayo silakan ngomong Pak. Ayo, yang menyebut silakan. Ayo. Dari sebelah kanan sebelah kiri. Boleh itu. Boleh. Yang nggak boleh bapak mencatat bunyinya doang Pak. Ya kan? Wallahu amin. Berkuruni. Allah Akbar. Itu nggak boleh. Ya, minimal 1 A. Ya kan? Jadi sholat itu gampang apa sulit? Ayo kita buka. Sholat itu gampang apa sulit? Sholat itu gampang dan mudah, tapi kadang-kadang kita yang mudah sulit. Jelas kan? Ada yang mau nyoba?
Al-Baqarah 152. Ayo, kaki pojok, kaki kiri, ya. Ini mungkin yang sana ya. Ayo, silakan. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون ولا تكفرون Betul. Betul. Kalau kita mau belajar ada salah yang salah, yang mau orang yang sering menyalahkan orang belajar, maka dia yang paling banyak. Jelas di sini? Ya, perhatikan di situ. Pan, jadi dal, hurufnya dal agak dikit ditanya. Pan kuni aku wa kuni wa tiga dua satu. Hakuni washkuri wa jadi semoga kita dimudahkan dalam menghadapi Al-Quran. Ini sama kita Pak, yakini kita nggak bisa, anak kita pasti, ya Pak ya. Anak kita nggak bisa, yakinin cucu kita pasti bisa, ya Pak. Jadi yang penting kita istiqomah. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Kalau yang bertanya nanti setelah itu Pak ya, nanti kita nanti ya. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian